Halo semua, bersama Hikari di sini. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Baiklah, di episode kali ini kita akan membahas tentang listrik. Ya, listrik. Siapa yang tidak mengenal listrik? Listrik sangat dibutuhkan karena banyak manfaatnya. Komputer, televisi, lampu, oven, AC, kipas angin, setrika, pompa air, dan barang-barang elektronik yang lainnya yang ada di rumah kita adalah contoh penggunaan listrik. Hidup pada zaman modern saat ini pasti tidak bisa lepas dari barang-barang elektronik. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan listrik mempunyai peran yang sangat penting. Di balik manfaat listrik dalam kehidupan kita, bila tidak hati-hati, listrik juga bisa berbahaya. Pada dasarnya, tubuh manusia dapat mengalirkan listrik dari sumber listrik di luar tubuh. Jika tidak sengaja menyentuh sumber listrik, misalnya kabel listrik yang rusak, arus listrik dapat mengalir ke tubuh dan menyebabkan kesetrum. Kita bisa saja kesetrum saat sedang mengoperasikan barang-barang elektronik yang kita miliki. Dibandingkan dengan luka bakar, nyatanya sengatan listrik bisa menyebabkan dampak yang fatal. Hal ini dikarenakan pada sengatan listrik, luka yang muncul tidak bisa menggambarkan kondisi korban yang sebenarnya. Tembaga, aluminium, emas, air, besi, dan benda konduktor lainnya adalah benda yang mampu menghantarkan arus listrik. Sedangkan plastik, kayu, kain, karet, kaca, dan benda isolator yang lainnya adalah benda yang cukup baik sebagai penahan arus listrik. Pengetahuan ini tentu saja perlu kita ketahui. Jadi, apa sajakah manfaat dan bahaya listrik? Lalu, benda apa sajakah yang bersifat konduktor dan isolator listrik yang ada di rumah kita? Kemudian, apa saja yang dapat kita lakukan supaya tidak kesetrum listrik? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 30. Listrik. Pada masa sekarang, rasanya tidak mungkin bila kita hidup tanpa listrik. Karena perangkat elektronik seperti lampu, televisi, ponsel, kulkas, AC, dan barang-barang elektronik lainnya membutuhkan aliran listrik. Oleh karena itu, listrik menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dunia yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dari energi air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan sumber energi lainnya. Di negara kita sendiri, perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan adalah PLN. Sumber energi PLN diantaranya berasal dari tenaga gas dan uap, tenaga diesel, tenaga air, dan tenaga gas. Nantinya tenaga tersebut akan menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Di rumah kita terpasang aliran listrik yang dialirkan dari gardu listrik. Gardu listrik sendiri adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi, dan penyeduhan listrik. Gardu listrik berupa dengan listrik dari tinggi menjadi rendah atau sebaliknya, dan untuk menjalankan beberapa fungsi penting lainnya. Listrik sendiri adalah aliran yang bermuatan elektron dan dialirkan melalui sebuah penghantar agar berguna bagi kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik jika sampai ke alat-alat elektronik
maka akan diubah menjadi energi lain agar alat elektronik bisa berfungsi. Selain itu, listrik juga bisa diartikan sebagai daya yang muncul karena adanya gesekan dari proses kimia. Tanpa listrik, pabrik-pabrik tidak dapat melakukan segala aktivitasnya. Fungsi listrik dalam industri antara lain sebagai alat penerangan dan sebagai penggerak mesin-mesin. Begitu juga fungsi listrik untuk rumah kita. Hampir semua rumah sekarang menggunakan listrik. Pemanfaatan listrik untuk rumah beraneka ragam. Fungsi utama listrik dalam rumah adalah sebagai penerangan. Selain itu, listrik dalam rumah juga dimanfaatkan untuk barang elektronik seperti kompor listrik, kipas angin, setrika, televisi, mesin cuci, dan barang elektronik lainnya. Listrik memang sangat dibutuhkan oleh kita. Tetapi, jika tidak hati-hati, listrik juga sangat berbahaya. Bahaya listrik yang perlu kita ketahui diantaranya seperti yang pertama, hubungan singkat atau korsleting. Aliran listrik dapat mengalami hubungan singkat jika listrik positif dan negatif bersinggungan. Keadaan ini disebut korsleting. Korsleting listrik ataupun hubungan arus pendek terjadi akibat adanya arus listrik yang menyimpang dari garis kabel yang telah terpasang, menyebabkan aliran arus listrik akan melalui jaringan yang lebih pendek dari seharusnya. Singkatnya, ada tabrakan antara arus listrik positif dengan arus listrik negatif yang menyebabkan korsleting listrik. Mencegah korsleting listrik di rumah bisa dilakukan diantaranya seperti mencabut alat elektronik yang tidak digunakan, menjauhkan barang elektronik dari air, memberitahu papa mama supaya melakukan pemeriksaan berkala, dan menghindari sambungan terminal listrik atau colokan atau sambungan soket listrik yang terlalu banyak, serta menggunakan segala peralatan listrik yang sesuai SNI. Bahaya menumpuk steker pada sambungan listrik atau colokan atau sambungan soket listrik yang terlalu banyak dapat menyebabkan stop kontak meleleh dan terbakar. Banyaknya beban pada stop kontak karena steker yang menumpuk menyebabkan aliran listrik yang mengalir juga menjadi tinggi. Yang kedua, tersengat aliran listrik. Tersengatan aliran listrik dapat menimbulkan akibat yang fatal, maka nyawa dapat melayang jika terkena sengatan listrik. Semakin besar aliran listrik, semakin besar pula dampak akibat yang akan diterima. Jenis dampak akibat yang diderita tubuh akibat serangan listrik diantaranya seperti kejang-kejang, lumpuh sebagian, terbakar, ataupun hangus. Mencegah kesetrum listrik di rumah bisa dilakukan diantaranya seperti menghindari kabel yang masih menghantarkan listrik, memegang bagian kepala charger atau colokan, menghindari menggunakan alat elektronik di kamar mandi, mengeringkan tangan sebelum mencolok listrik, menggunakan tali listrik atau colokan atau sambungan soket listrik seperlunya, menghindari stop kontak saat bermain, dan memberitahu kepada papa mama bila melihat ada colokan atau stop kontak yang rusak. Oh ya, stop kontak sendiri terbuat dari bahan plastik. Ini untuk mencegah korsleting atau hubungan arus pendek listrik. Stop kontak berbentuk seperti lubang yang biasanya ditanam pada tembok dan tersambung dengan sumber listrik. Stop kontak di negara kita Indonesia memiliki 2 lubang colokan, sementara di beberapa negara lain, semisal di Jepang, stop kontak memiliki 3 lubang colokan. Ketiga, rusaknya barang elektronik. Penyebab alat elektronik yang cepat rusak ada bermacam-macam. Banyak faktor yang menjadi penyebab alat elektronik cepat rusak. Di antaranya seperti arus listrik yang tidak stabil. Terkadang, arus listrik yang mengalir pada alat elektronik tidak berjalan stabil, sehingga menyebabkan kerusakan pada listrikan komponen elektronik yang ada pada barang tersebut. Solusinya, dapat menggunakan stabilizer agar arus listrik menjadi stabil. Berikutnya, beban sumber listrik.
Pasti kita pernah menggunakan stop kontak dengan colokan berbagai kabel dari beberapa alat elektronik. Nah, kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan penggunaan listrik menjadi berat dan tidak sebanding dengan kebutuhan listrik yang tinggi. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab alat elektronik menjadi cepat rusak. Jadi, pastikan stop kontak di rumah kita hanya digunakan untuk satu elektronik yang bertegangan tinggi ya. Penyebab alat elektronik yang cepat rusak lainnya adalah waktu istirahat. Tidak hanya kita yang membutuhkan istirahat, tetapi alat elektronik juga membutuhkan waktu jeda. Apabila alat elektronik digunakan dalam waktu yang lama, maka komponen alat tersebut akan semakin panas juga dan bisa menjadi salah satu penyebab kebakaran. Jadi usahakan matikan alat elektronik saat sudah tidak digunakan ya. Selain alat elektronik lebih awet, kita juga menghemat listrik. Jadi, pastikan kita memperhatikan penggunaan alat elektronik dengan baik, sehingga alat elektronik kita dapat dikerjakan normal dan tahan lama. Keempat, radiasi listrik. Ketersediaan energi listrik biasanya biar jarak cukup jauh, sehingga diperlukan saluran transmisi dengan tegangan ekstra tinggi. Saluran transmisi ini biasa disebut dengan SUTET atau singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Keberadaan SUTET ini tidak diungkiri akan menimbulkan suatu radiasi, yaitu radiasi medan magnet dan medan listrik. Biasanya, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang dekat dengan jaringan listrik dengan yang tinggi mengalami gangguan kesehatan, semisalnya mual, muntah, dan kesemutan. Oleh karenanya, disarankan untuk tidak tinggal di daerah dengan jaringan listrik bertegangan tinggi, karena dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan. Setelah mengetahui manfaat dan bahaya dari listrik, berikutnya kita juga harus mengetahui benda yang bersifat konduktor dan isolator listrik yang ada di rumah kita. Konduktor listrik adalah material atau bahan yang dapat mengantarkan panas atau arus listrik, baik berupa zat padat, cair, ataupun gas. Sedangkan isolator listrik adalah material atau bahan yang tidak bisa atau sulit melakukan perpindahan muatan listrik. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan energi listrik maupun panas. Fungsi benda dari isolator adalah sebagai penghambat arus listrik. Untuk mempermudah pengertian kita membedakan benda konduktor atau isolator, kita dapat memulainya dari benda yang ada di rumah. Beberapa contoh benda konduktor yang ada di rumah diantaranya yang pertama, panci. Panci adalah contoh benda konduktor karena dapat mengantarkan panas yang berasal dari api kemenyan, makanan, atau air yang sedang dimasak. Kedua, wajan. Wajan juga termasuk benda konduktor karena dapat menghantarkan panas yang berasal dari api. Ketiga, tutup panci. Tutup panci yang terbuat dari kaca tergolong bahan konduktor. Meski begitu, kaca tidak sebaik logam dalam menghantarkan panas. Yang keempat, setrika. Setrika pakaian bagian alas yang terbuat dari besi termasuk contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari listrik. Kelima, catokan rambut. Catokan rambut termasuk contoh benda konduktor karena dapat menghantarkan panas dari listrik. Sedangkan beberapa contoh benda isolator yang ada di rumah diantaranya yang pertama, gagang wajan, gagang panci, dan gagang setrika. Ketiga benda ini biasanya terbuat dari kayu dan plastik. Kayu dan plastik memiliki sifat lambat menghantarkan panas, maka gagang-gagang tersebut merupakan isolator. Isolator ini dimanfaatkan untuk membantu kita memegang wajan, panci, dan setrika agar tidak panas di tangan. Yang kedua, sodet. Sodet biasanya terbuat dari kayu dan plastik yang tahan panas, sehingga pegangan sodet adalah contoh isolator. Sama seperti gagang wajan, panci, dan setrika tadi, pegangan sodet dibuat dari benda isolator agar tidak panas ketika dipegang. Ketiga,
sarung tangan atau pelindung tangan. Sarung tangan terbuat dari kain. Kain memiliki sifat isolator, sebab kain lambat menghantarkan panas. Sarung tangan atau pelindung tangan yang tebal bisa membantu kita mengangkat wajan atau panci agar tidak panas di tangan. Yang keempat, termos. Dinding kaca bagian dalam termos berfungsi sebagai konduktor. Kaca tidak menyerap panas dan memantulkannya kembali. Jadi, sumber air yang ada di dalamnya tidak merambat keluar sehingga tetap panas. Lalu, hampa udaranya berfungsi sebagai isolator, sebab panas tidak dapat merambat di dalam ruang hampa udara. Setelah itu, termos dilengkapi dengan tutup gabus atau bahan pelapis luar yang bersifat isolator, sehingga susu panas tidak keluar dari termos dan termos tidak panas ketika kita pegang. Kelima, botol plastik. Botol plastik tidak dapat menghantarkan listrik karena plastik merupakan salah satu isolator, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan terus listrik atau panas. Jadi, botol dan tempat makanan yang terbuat dari plastik lainnya pun merupakan contoh isolator yang ada di rumah. Itulah pengetahuan mengenai manfaat dan bahaya dari listrik, serta pengertian konduktor dan isolator listrik dan beberapa contohnya yang ada di rumah kita. Manfaat listrik tidak hanya terbatas pada hal-hal sehari-hari saja. Listrik juga memiliki peranan penting dalam berbagai bidang seperti pembangunan, kesehatan, dan teknologi. Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan lebih. Menghemat energi berarti tidak menggunakan energi listrik untuk suatu hal yang tidak berguna. Hemat energi bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain menjaga lingkungan demi keberlangsungan kehidupan di bumi, alasan kita harus menghemat energi listrik adalah untuk penghematan biaya. Agar dapat menghemat listrik, kita harus mengeluarkan biaya, sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik, maka akan mengurangi biaya dan tagihan listrik yang dikeluarkan papa mama. Jadi kita jangan boros energi listrik ya. Kita harus menggunakan listrik secukupnya, membatasi waktu untuk menonton televisi dan bermain ponsel. Tidak menggunakan kipas angin dan AC terus-menerus. Selain itu juga, tidak membiarkan lampu menyala seharian, dan juga menghindari penggunaan listrik secara berlebihan yang lainnya. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat. Sampai di sini dulu ya video Hikari. Jangan lupa juga untuk menonton episode yang lainnya di channel ini. Sampai jumpa dan tetap semangat. Dadah!